Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di mata kuliah Matematika 1. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pengertian turunan atau diferensial, konsep dasar turunan, teknik diferensial fungsi aljabar. Sub CPMK pada pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan soal perhitungan diferensial. Di sini kita mempunyai gambar kurva fungsi y sama dengan fx. Kemudian apa sih itu diferensial atau turunan? Oke. Yang namanya turunan fungsi f atau biasa sering kita sebut f aksen merupakan perbandingan dari atau selisih dari delta f dan delta x, di mana delta x adalah h. Kalau kita tuliskan, maka f aksen x adalah perbandingan atau selisih dari delta f dengan delta x, di mana nilai delta x hampir mendekati 0. Masih ingat? Hampir mendekati 0 berarti dia adalah limit ya. Oke, terus bagaimana kita menuliskannya dalam fungsi limit? Jika kita tuliskan dalam fungsi limit, maka f aksen x adalah tadi perbandingan delta f berarti fx plus h dikurang dengan fx dibagi delta x-nya yaitu h, di mana limit h mendekati 0. Inilah definisi atau pengertian dari diferensial atau turunan. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Jika fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 4, maka berapakah turunan f di x sama dengan 2? Kita gunakan fungsi limit tadi ya. F aksen 2 sama dengan limit h mendekati 0 f 2 plus h dikurang f2 dibagi h, maka limit h mendekati 0 ini f dari 2 plus h, berarti nilai x nya kita ganti 2 plus h, jadi 3 2 plus h kuadrat ditambah 2 dikali 2 plus h ditambah 4. Kemudian kita kurang dengan f2 dikurang 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 4 dibagi dengan h sama dengan limit, coba kita hitung di sini, berarti ada 12 plus 12h ditambah 3h kuadrat
ditambah 2H ditambah 8, kemudian dikurang dengan 12 plus 4 plus 4 dibagi dengan H. Ada yang bisa dicoret? Ada. 12, kita coret 12, kemudian 8, 4, dan 4 ya. Jadi sama dengan limit H mendekati 0, 3H kuadrat plus 12H ditambah 2H, 14H bagi H. Kita keluarkan H-nya. Jadi limit H mendekati 0, H-nya kita keluarkan, berarti sisa 3H plus 14 dibagi H. Ada yang bisa coret? Ada. Berarti sama dengan limit H mendekati 0 dari 3H plus 14, maka didapatkan hasil 14. Nah, sekarang coba kalian buktikan dengan menggunakan rumus F aksen dengan limit tadi. Yang pertama, jika Fx sama dengan K merupakan konstanta untuk setiap X, F fungsi konstanta, maka F aksen X sama dengan 0. Kemudian buktikan juga jika Fx sama dengan X untuk setiap X di mana F fungsi identitas, maka F aksen X sama dengan 1. Untuk nomor 1, silahkan kerjakan untuk para mahasiswi atau para perempuan. Dan untuk nomor 2, silahkan kerjakan untuk mahasiswa atau laki-lakinya ya. Kemudian hasil jawabannya silahkan upload di e-learning. Oke, selanjutnya kita akan membahas rumus dasar turunan. Yang pertama, jika Fx sama dengan K, di mana K merupakan konstanta, maka F aksen X sama dengan 0. Misal, diketahui Fx sama dengan 2, maka F aksen X sama dengan 0. Selanjutnya, yang kedua, jika Fx sama dengan Ax, maka F aksen X sama dengan A. Misal, Fx sama dengan 2x, maka F aksennya adalah 2. Selanjutnya yang ketiga, jika Fx sama dengan Ax pangkat N, maka rumus dari F aksen X adalah A dikali M X pangkat N min 1. Misal, diketahui Fx sama dengan 8x kuadrat, maka nilai dari F aksen X adalah 8
dikali 2, 16. Kemudian X-nya 2 dikurang 1. Berarti 1 pangkat 1 ya. Jadi hasilnya adalah 16X. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Nah, berapakah nilai f aksen x atau turunan dari fungsi x tersebut? Maka kita bisa tuliskan f aksen x ini adalah bentuk ax pangkat n. Bagaimana tadi rumusnya? Berarti 5 dikali 2 10 x, n-nya dikurang 1, 2-nya dikurang 1 berarti 1. Kemudian ditambah, ini adalah fungsi, ini juga bentuk dari ax ya, pangkat 1. Berarti nilainya adalah 7 saja ya, karena di sini nanti 1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti x-nya hilang. Kemudian min 6. 6 ini merupakan konstansa, berarti sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah f aksen x sama dengan 10x plus 7. Oke, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, jika ada fungsi fx sama dengan 2x akar x ditambah 5x kuadrat dikurang 6x. Berapakah nilai dari fungsi dari turunan fungsi tersebut atau f aksen x-nya? Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan fungsinya. Kita sederhanakan akar x ini menjadi x berpangkat ya, berarti 2x dikali x pangkat setengah ditambah 5x kuadrat dikurang 6x. Maka nilai dari f aksen x adalah ini untuk pangkat kalau dikalikan berarti ditambah jadi 2x pangkat 3/2 ya. Berarti di sini 2 dikali 3/2 dikali x. Tadi pangkatnya 3/2 dikurang 1 ditambah, ini langsung aja ya, 5 kali 2 10 x, 2 kurang 1 1, kemudian dikurang 1 kali 6 6, x nya 1 kurang 1 0, habis berarti nggak ada x nya, sama dengan, boleh coret? Boleh, berarti 3x 3/2 dikurang 1 hasilnya adalah setengah ya, ditambah 10x dikurang 6 atau 3 akar x ditambah 10x dikurang 6. Oke, selanjutnya misalkan nih ada fungsi di mana di dalam fungsi itu ada fungsi lagi. Bisa kita tuliskan seperti ini. Bagaimana dengan f aksennya atau turunannya? Turunannya yaitu f aksen x sama dengan turunan dari fungsi g-nya, g aksen, dikali dengan turunan dari fungsi h-nya. Atau dapat kita tuliskan dengan rumus fx sama dengan
U, di mana U itu adalah fungsi berpangkatkan fungsi X berpangkatkan N. Maka F aksen X-nya adalah N-nya kita kedepankan, N dikali dengan fungsi U tadi, UX tadi, pangkat N-nya kita kurang 1 dikali dengan U aksen X. Oke, sekarang bagaimana contoh pengerjaan soalnya? Misal, diketahui fungsi f(x) sama dengan 4x plus 3 dipangkatkan 4, maka berapakah fungsi f aksennya? Oke, sesuai dengan rumus tadi, maka f aksen x sama dengan n-nya di sini berapa? 4 ya. Berarti 4 dikali 4x plus 3, n-nya kita kurang 1, berarti sama dengan 3. Kemudian u aksen, turunan dari 4x plus 3, berarti adalah berapa tuh? Di sini pangkat 1, 1 kali 4, 4. Maka dihasilkan 4 kali 4 berapa? 16. 4x plus 3. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rumus perkalian dan pembagian untuk turunan. Yang pertama, jika f(x) adalah ux dikali dengan vx, bagaimana dengan f aksen x-nya atau turunan dari fx? Maka rumusnya adalah u aksen x dikali v ditambah ux dikali dengan v aksen x. Kemudian bagaimana dengan pembagian? Oke, untuk pembagian, jika fx sama dengan fungsi ux dibagi dengan vx, bagaimana dengan f aksennya? Jadi untuk rumus f aksen x-nya adalah u aksen x dikali dengan vx. Kolonya perkalian kan ditambah, kolonya pembagian berarti dikurang. Dikurang ux dikali v aksen x dibagi dengan v kuadrat x. Nah, rumus ini diingat ya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ya. Saya akan ngasih 2 contoh soal. Yang pertama untuk perkaliannya, yang kemudian yang kedua untuk pembagiannya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 2 dikali x pangkat 3 ditambah 1. Ini adalah u dan ini adalah v.
Maka f aksen x-nya, ingat rumusnya tadi kalau perkalian adalah u aksen v ditambah u kali v aksen. Oke, jadi u aksennya berapa? 2x dikali v x pangkat 3 plus 1, supaya mudah kita dalam kurungan saja ya, ditambah u-nya x kuadrat plus 2 dikali dengan v aksen. V aksennya berarti ini a pangkat n, ax pangkat n, maaf, berarti a nya 1 dikali 3, n nya dikurang 1 berarti 3x pangkat 2. Nah, kita selesaikan. Ini menjadi, ingat kalau misalkan perkalian untuk pangkat itu berarti kita, ya betul, kita tambahkan. Ditambah 2x ditambah 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2. Maka hasilnya adalah 5x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat ditambah 2. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan 3x dikurang 5 dibagi x kuadrat plus 7. Ini adalah u, ini adalah v. Maka berapakah nilai dari turunan fungsi tersebut atau f aksennya? Ingat? Ada yang ingat? Rumus u bagi v, maka turunannya adalah u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Oke, kita selesaikan ya. U aksen berarti 3 dikali v berarti x kuadrat plus 7 dikurang u 3x min 5, kemudian dikali v aksen. V aksennya adalah 2x, kemudian dibagi v kuadrat x kuadrat plus 7 pangkat 2. Ya, kita selesaikan, berarti hasilnya adalah 3x kuadrat plus 21 dikurang 6x kuadrat min 10x. Right? Itu ya, 3x kuadrat ditambah 3 kali 7, kemudian 3x dikali 2x di 5 kali 2, kemudian dibagi x kuadrat plus 7 pangkat 2. Hasilnya adalah 3x min 6x kuadrat min 3x kuadrat min x yang koefisien x ada 10x ditambah 21 dibagi dengan x kuadrat plus 7 pangkat 2. Inilah hasil dari f aksennya. Nah, sekian dulu ya penjelasan untuk video pertemuan kali ini. Salah hilap saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.